Rasulullah itu mulia, maka siapapun yang memuliakan beliau, yang selalu berhubungan dengan beliau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma Fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al-a'izzah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, Perumahan Taman Pondok Cabe beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu wirid ringan diucapkan tetapi mampu memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Hafal zikirnya Ibu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, kalimatani. Ini pengajian rutin kan? Kita santai aja. Kata beliau, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, tetapi kalau ditimbang di mizan itu berat kebaikannya. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini disukai oleh Ar-Rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mari sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Minimal 100 kali dibaca ya Bu ya. Pak Haji berapa kali sehari baca itu? 100 alhamdulillah. Bu Haji tadi yang ngantuk sih. Sehari berapa kali? Enggak, yang belakang tuh yang ngantuk.
Ini bagian saya udah bagian ngantuknya ini. Berapa kali sehari? Alhamdulillah 100 kali. Yang belakang 1000 kali. Alhamdulillah. Apa kalimatnya, redaksinya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kalau bisa dibaca Bu ya. Ada lagi dalam riwayat yang lain, ahabbul kalam ba'dal Quran arba'un. Ada 4 kalam, ungkapan, zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak masalah, enggak berdosa kita mulainya dari mana saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 zikir, 4 kalam, 4 ungkapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an. Terserah ibu bapak mau mulainya dari mana dulu. Mau la ilaha illallah dulu silakan. Mari sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal sehari 100 kali minimal. Syukur-syukur 1000 kali. Syukur-syukur. Punya tasbih semua di rumah ibu? Apalagi dalam satu riwayat, mohon maaf, man qala, siapa yang berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditumbuhkan baginya satu pohonan di surga. Baca 1 kali, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga. 2 kali, 2 pohon di surga. 3 kali, 3 pohon di surga. 10 kali, punya pohon 10 di surga. 1000 kali, punya utan ibu di surga. 1000 kali. Pertanyaannya, surga sudah ada atau belum ada? Surga. Bu Haji, tong nyalangap wae. Coba, surga sudah ada atau belum ada? Tahu dari mana sudah ada ibu? Belum mati. Surga sudah ada apa belum ada? Bentar. Ini saya tanya, dalilnya apa? Argumennya apa? Kok bilang sudah ada itu bagaimana? Nah ini Bu Haji nih, nu seserian wae ya. Belum mati kan? Oke. Jadi surga sudah ada apa belum ada, Pak Haji? Sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Bapak Ibu ini. Begitupun neraka sudah ada, cuma belum sempurna. Yang menyempurnakan siapa? Ya Bapak Ibu ini. Jadi Bapak Ibu kalau pamer aurat itu joget-joget di depan bapak-bapak ini yang bukan mahram, secara tidak langsung sedang membangun kafling rumahnya sendiri di neraka itu. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu berbuat baik, majelis taklim seperti ini, secara tidak langsung sedang membuat kafling rumahnya sendiri di surga. Jadi surga sudah ada apa belum, Bu? Sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Manusia. Siapa yang membaca kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga. Amin ya rabbal alamin. Apa argumennya Ustaz? Dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah,
kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, menggunakan fi'il madhi majhul. Kalau diartikan telah disiapkan surga tersebut yang luasnya seluas langit dan bumi untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Manusia. Sama seperti hadis man bana masjidan, itu ya. Banallahu baitan fil jannah, siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Satu masjid, satu istana di surga. Dua masjid, dua istana dibangunkan di surga. Tiga masjid, tiga istana dibangunkan. Ini belum apa-apa udah tidur di belakang. Bagaimana ceritanya? Memang setan tuh nggak suka kebaikan. Apalagi dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, itu ya. Jadi setan tuh mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan tuh mengalir darah ke tangan, ngopepang. Non ngopepang itu bahasa Sunda tah. Nggak betah diem, pengennya makan. Nggak apa-apa, silakan ibu makan. Jangan-jangan setan tuh mengalir ke mata, ngantuk. Mengalir ke tenggorokan, khotib kelamaan pura-pura batuk. Jangan-jangan setan tuh. Jadi saya nggak mau dikebulin setan ini. Kata siapa itu, Gus Dur apa siapa? Nanti yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja. Saya nggak mau kalah sama supir Kopaja. Kenapa supir Kopaja? Supir Metro Mini itu kalau bawa mobil Pak ya, itu bikin bikin penumpang ingat Gusti Allah semua itu. Serempet sana astagfirullahaladzim, serempet sana innalillahi wa inna ilaihi rajiun, serempet sana subhanallah. Sementara khotib kiai kalau khutbah Jumat bikin penumpang, bikin jamaah bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Jadi wajar kalau dia masuk surga duluan itu. Jadi mohon bantu saya jangan sampai kalah dengan supir Kopaja. Kayaknya pengen jadi supir Kopaja semua ini. Sampai mana Bu Haji tadi? Supir Kopaja. Ya Allah karim. Kata Rasulullah, siapa yang bangun masjid akan dibangunkan baginya satu istana di surga. Jadi harus ada pengorbanan Bu ya. Kalau pengen masuk surga, pengen dibangunkan istana, ya perhatikan masjid. Mana yang kurang nih? Taplaknya. Apa nih? Karpetnya, sejadahnya, naon deui dan lain sebagainya. Ada lagi dalam hadis itu, siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat, 1 hari 1 malam. Jadi dalam waktu 1 hari 1 malam, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan satu rumah, satu istana di surga itu. Ada ulama yang mengatakan sholat sunnah rawatib itu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu jangan tinggalkan sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar masuk nggak? Qobliyah maghrib nggak masuk, ba'diyah maghrib. Qobliyah isya masuk, ba'diyah isya. Qobliyah subuh masuk. Minimal sehari 12 kali. Dijamin, dijanjikan oleh Rasulullah, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan baginya satu istana, satu rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi Bu? Udah berapa wiridannya itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya kasih satu lagi. Rasulullah punya istri namanya Sayyidah Juwairiyah, susah ngomongnya, Juwairiyah binti Al Harith.
Mohon maaf, di mobil saya ada buku, nanti saya mau kasih hadiah ke ibu. Saya kasih kuis, kasih pertanyaan, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih buku. Ada yang bisa ambil? Ada 4 buku saya, baru terbit di belakang itu. Ambil satu-satu Pak Haji ya. Nih saya ngomong kira-kira berapa menit Ibu? Kira-kira kalau sudah selesai Bu ya. Nah, selesai nanti saya ngomong, saya kasih kuis, saya kasih pertanyaan. Apa yang saya sampaikan Ibu masih ingat apa enggak kira-kira? Nah, kemudian kalau bisa jawab saya kasih. Gimana Bu Haji? Saya kasih satu lagi. Ada Ummul Mukminin Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, beliau sedang wiridan di masjid. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian Nabi pulang dari masjid, beliau masih wiridan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hadis itu beliau pulang setelah sholat duha. Sholat duha sunnahnya jam berapa Pak? Idza ramadatil fisol. Kalau unta-unta kecil sudah kepanasan, kira-kira jam berapa itu? Jam 9. Sholat duha jangan terlalu pagi, kurang afdol, kurang utama. Jadi yang afdol kira-kira sudah panas betul, unta-unta kecil sudah kepanasan. Nah Nabi pulang kira-kira jam segitu, setengah 10-an lah. Pulang dari masjid, istrinya Juwairiyah masih wiridan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kata beliau? Maukah aku beri satu wirid, satu zikir yang apabila dibaca 3 kali saja sudah mengcover pahala yang engkau baca, yang engkau lakukan dari pagi sampai sekarang itu, bahkan sehari semalam. Ya mau dong kata Sayyidah Juwairiyah. Kuli, baca kata beliau, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Mari sama-sama Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Tolong Bu Haji artiin. Yang pojok tadi yang ngantuk. Pokoknya biar nggak ngantuk saya tanya terus sampai akhir. Diulang Bu Haji. Subhanallah wa bihamdihi adada. Oke, gantian ibu ini yang pojok tadi yang ngantuk. Subhanallah. Cepetan ini. Bu Haji, dulu saya kalau nggak bisa jawab sama Pak Ali Mustafa Yakub, saya belajar 4 tahun ke beliau. Itu disuruh berdiri 1 kaki. Kira-kira kita sepakati gimana? Kalau nggak bisa jawab, berdiri 1 kaki sampai selesai acara nih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Coba diartikan. Subhanallah, Maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, adada khalqih, sebanyak ciptaannya, wa ridha nafsi, sepenuh ridhonya Allah maksudnya, wa zinata arsyih, seluas arasnya, wa midada kalimati, sebanyak kalimat-kalimatnya. Jadi baca 3 kali saja itu sudah sama baca sehari semalam, kira-kira begitu. Mudah-mudahan nggak lupa ini Bu Haji ya. Umur kita ini pendek-pendek. Kalau ibu nggak sempat baca Quran sehari 30 juz, minimal jangan tinggalin zikir-zikir yang tadi itu. Siapa yang sehari baca 30 juz? Saya Ustadz, baca kulhu 3 kali. Bener juga itu baca kulhu 3 kali. Tapi kan nggak setiap orang inget itu Bu ya. Nggak setiap orang inget
Sehingga dia baca tiap hari kulhu 3 kali. Jadi kalau nggak sempat baca Quran, minimal zikir-zikir yang tadi tidak kita tinggalkan. Umur kita ini pendek-pendek. Apa kata Rasulullah? Ma baina sittina ila sab'in a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umumnya umur umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari 70 tahun. Ya alhamdulillah Bapak kalau sekarang usianya sudah 70 tahun ini. Tapi siap-siap ini Bu Haji ya, yang usianya sudah 59 tahun sekarang ini. Lebih 12 bulan. Lebih 11 bulan ya. Lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini mungkin besok. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Bu ya. Kita mah pengen kayak kemarin yang viral siapa itu? Ustadzah Taslimah ya. Ya Allah enak bener tuh meninggalnya. Lagi baca wa ilahukum ilahu wahid, meninggal. Kok bisa pintar gitu meninggalnya Pak Haji ya? Nah, mudah-mudahan Pak Haji begitu meninggalnya itu. Kata para ulama, orang itu meninggal mati sesuai hobinya. Hobinya ta'lim begini, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sedang ta'lim. Hobinya tahlilan kayak Ustadzah Taslimah itu, mimpin tahlilan. Ya meninggal dalam keadaan sedang membaca tahlilan. Saya punya kawan Ihsan Mokoginta namanya, mu'allaf, temannya Syamsul Arifin Nababan, meninggal sedang baca tahiyat terakhir. Asyhadu alla ilaha illallah. Meninggal. Ya Allah, enak bener meninggal. Belum lama di Jawa Timur ada seorang kiai, kebetulan anaknya mondok di tempat saya. Tempatnya Pak Ali Mustafa Yakub, penceramah, ayahnya kiai besar. Lagi ngomong begini Bu, ceramah begini, menyampaikan ilmu gitu, meninggal. Ya Allah, enak bener. Tapi yang ini nanti dulu Bu Haji ya. Yang tua dulu. Takut juga Ustaz. Mohon maaf, ada tetangga saya. Mudah-mudahan di sini nggak ada saudaranya ya. Beliau punya hobi, punya kebiasaan tuh mancing. Ini mohon maaf yang mancing ya, yang hobinya mancing. Itu meninggalnya, matinya tenggelam Pak Haji. Jadi hati-hati yang hobinya mancing ini. Biasanya matinya kelelep. Mudah-mudahan syahid ya, mudah-mudahan syahid. Saya bangun jam 4 sore istirahat dari siang itu. Ini rame-rame apa? Bang Anu meninggal di rumah sakit? Enggak. Tenggelam, 2 jam kemudian baru ditemukan. Jadi dia mancing pakai apa itu, perahu ya. Hujan rintik-rintik, kepleset, tenggelam, mati Bu Haji. 2 jam kemudian ngambang, baru ditemukan. Ya Allah. Padahal saya tahu beliau juga rajin ke masjid. Ya mudah-mudahan syahid ya. Cuma memang saya pikir ini orang hobinya mancing itu. Pagi mancing di situ, sore mancing di situ. Ya meninggalnya di situ Pak Haji. Ya Allah karim. Ya mudah-mudahan masuk ke dalam hadis Al-Gharik itu. Jadi ada beberapa orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang matinya mati syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang. Apa yang pertama? Al-mat'un, orang yang mati disebabkan karena wabah. Wabah apa saja selama dia muslim. Flu burung, flu babi, flu monyet, naon deui? Covid termasuk. Nah, Covid naon deui? Semua penyakit yang itu muwabah, mati disebabkan karena itu, insya Allah minasyuhada selama dia muslim. Syukur-syukur nggak maksiat gitu. Ada yang mengatakan, Ustaz kalau maksiat bagaimana? Para ulama mengatakan sebagian tetap dikatakan syahid, tapi maksiatnya tetap ada gitu. Yang pertama apa Bu? Ini nanti saya tanya nih akhir nih. Udah ada bukunya Pak Haji? Satu lagi belum? Satu lagi tentang di Kanada itu, catatan dakwah di Kanada. Ada 4. Nah ini, mohon maaf ini saya belum tidur semalaman, jadi bentar aja Bu ya. Tadi pagi ngisi di Panorama Serpong juga kurang ini. Sampai mana tadi? Yang kedua al-mabtun. Diingat-ingat Bu. Yang pertama bahasa Arabnya al-mat'un. Yang kedua al-mabtun.
Apa al-mabtun, Bu? Orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Jadi Bu Haji kalau sakit perut yang sabar, Bu ya. Jangan-jangan akhir hayat Bu Haji tuh. Tapi tetap diobatin. Kalau meninggal disebabkan karena sakit perut, sakit mah, insya Allah minasyuhada, selama dia muslim. Maksudnya syahid itu, Bu, masuk surga tanpa diperiksa, diampuni dosa-dosanya, kecuali satu saja, kalau dia punya utang dipending dulu. Jadi kalau bapak ibu punya utang sekarang, mudah-mudahan pulang dari sini lunas semua utangnya, Bu ya. Kalau bisa sebelum mati utang-utangnya diberesin dulu. Jangan-jangan matinya syahid gitu. Sayang kan kalau mati syahid, bisa jalan-jalan di surga seharusnya, tapi dipending dulu, jangan dulu sebelum utang-utangnya dilunasi gitu. Jadi syahid ini kedudukan istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mat'un, yang kedua al-mabtun, yang ketiga al-gharik. Orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Ya tsunami, selama dia muslim, syukur-syukur tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada. Yang keempat al-harik. Orang yang meninggal disebabkan karena terbakar. Kelima, imra'atun matat bijum'in. Seorang ibu yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Kata ulama, baik bayi itu sudah lahir maupun masih di dalam perut. Jadi ibu bikin anak yang banyak, mudah-mudahan mati dalam keadaan enggak juga ya. Ini mah enggak direncanakan, alami. Ibu melahirkan, meninggal disebabkan karena itu, insya Allah minasyuhada. Selanjutnya sahibul hadam. Orang yang meninggal disebabkan karena tertimpa reruntuhan. Bapak datang ke masjid mau sholat jamaah, tiba-tiba genteng masjid jatuh, mati, insya Allah minasyuhada. Asal datang ke masjidnya mau sholat jamaah, Pak ya, bukan untuk nyolong apa itu, kenceleng masjid, bukan. Kalau itu bukan syahid, sangit. Ada lagi orang yang mencari ilmu, orang yang sedang berproses menuntut ilmu. Kalau ibu mati misalnya di sini, atau nanti sampai pulang mati, insya Allah minasyuhada. Maka anak-anaknya dipesantrenkan, anak-anaknya disekolahkan di kampus-kampus terbaik. Mati misalnya, insya Allah minasyuhada. Jadi syahid itu tidak hanya dalam keadaan berperang, tetapi banyak, termasuk ketika ibu membela diri dari rampok misalnya. Rumah mau dirampok, bukan rumahnya, isinya mau dirampok, kemudian ibu membela, mati, insya Allah itu pun minasyuhada itu. Dan banyak sekali. Maka kita kalau bisa minta mati dalam keadaan syahid. Kata Rasulullah, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisidqin, dengan benar-benar memohon. Mohon apa? Mohon mati syahid. Maka Allah akan menyampaikan ia pada derajat orang yang matinya mati syahid, meskipun mati di atas kasurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam. Gak ada musiknya. Sul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika asyraqal badr alaina fakhtabat minhul budur islahu nikmar Allah ya
Nabi Muhammad. Saya punya senior namanya Hamid Jabbar. Siapa Bu? Hamid Jabbar. Beliau seorang ahli puisi, pembuat syair terkenal. Ketika sedang berpuisi di UIN Syarif Hidayatullah, beliau kalau sudah berpuisi itu bisa menghipnotis banyak audien, banyak orang. Di atas semua orang melihat ke atas, di bawah semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal Bu. Meninggal dalam keadaan sedang berpuisi. Oh betul kata ulama, orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Mudah-mudahan hobi ibu bapak semua baik semua Bu ya. Baca Quran, zikir, sedekah, tilawah. Yang masih buruk hobinya, mulai dari sekarang kita stop, kita kembali ke hobi-hobi yang baik. Ustaz, saya hobinya shopping. Tahun shopping teh? Belanja, ya matinya dalam keadaan shopping biasanya. Hobinya apa? Itu mah normal Bu ya. Naon deui? Hobinya gibah. Lagi ngomongin gosip terus misalnya, ya matinya sedang dalam keadaan menggosip. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Udah berapa wiridannya tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh ini bisa diamalkan. Sekaligus mohon maaf, niatkan dalam hati ibu ketika membaca ini ittiba. Ya Allah, mudah-mudahan saya dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sebagai keluarganya. Syukur-syukur. Meskipun ibu mungkin bukan keluarganya dari sisi biologis. Ada di sini dari sisi biologis misalnya As-Segab, Al-Atos ada di dia, Al-Aidrus aya, alkohol aya alkohol, Al-Bukat aya siga nama, Azmat Khon. Misalnya ibu tidak ada jalur yang sampai kepada Rasulullah dari marga-marga itu, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ibu bisa dianggap sebagai keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ideologis, meskipun dari sisi biologis tidak dianggap sebagai, atau tidak ada jalur sampai sana. Contohnya siapa? Contohnya Salman Al-Farisi. Siapa Pak? Orang mana itu? Orang Persia. Nggak ada kaitannya dengan keluarganya Rasulullah, bukan Quraisy. Dia orang Persia. Tetapi Nabi mau nganggap beliau sebagai keluarganya itu. Sampai ngomong Salman minna ahlal bait. Salman bagian daripada keluarga kami. Kenapa kira-kira itu? Karena mau ittiba, mau menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah, pola-pola ajaran yang dicontohkan, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau meneladani, tadi judulnya, apa-apa yang diperintahkan, dicontohkan, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi siapa Bu? Bilal. Bilal orang mana? Bilal bin Rabah orang mana? Ini saya tanya nanti di akhir. Bilal bin Rabah orang Ethiopia, orang Habasyah. Nggak ada hubungannya dengan Nabi, bukan orang Quraisy. Tetapi Nabi mau nganggap beliau sebagai keluarganya. Bilal minna ahlal bait. Keluarga Bu ya, kalau jatuh kan ditolong. Minta jajan anak nih, dikasih kan? Keluarga saya, anak saya. Kira-kira begitu kalau ibu dianggap keluarga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap di akhirat ditolong, kira-kira begitu. Jangan sampai masuk neraka Bu, masuk neraka 1 detik gosong ya. Kalau bisa kita tiap hari dengar neraka jangan masuk Bu ya. Tiap hari dengar surga, kalau bisa masuk surga. Makanya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, ya Allah minta selamat. Selamatkan saya, keluarga saya, jamaah saya, masyarakat saya. Bukan bahasa Arab, bukan itu Pak Haji. Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Sama kayak kiai itu hobinya ngerokok. Mohon maaf nih ya. Dia umroh, habis umroh makan. Biasa orang kalau hobinya merokok Bu ya, itu suka asem mulutnya katanya, sepet-sepet. Ya dia ngerokok.
Dikejar sama askarnya, haram, ya haj, haram, haram, dikejar, haram, haram. Duh sayang Samsu setengah lagi kata dia, dilempar. Ternyata mohon maaf si askarnya ini polisinya pengen rokok juga Pak Haji. Dikeluarin sama kiainya. Wa ni'matun ududuhu ba'danya tu garam filter komodei kuji Syamsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bukan. Kata askarnya, kata polisinya, syukron, 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 syukron kata dia. Ya. Ada lagi satu Suhaib namanya Pak. Dia orang Romawi pun demikian, dianggap oleh beliau sebagai keluarganya. Suhaib minna ahlal bait. Jangan sampai seperti Kan'an. Anaknya siapa itu? Anaknya Nabi Nuh. Secara biologis, tetapi secara ideologis tidak dianggap sebagai keluarganya Nabi Nuh. Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh, tidak mau ittiba, tidak mau ngikutin ajaran yang aku ajarkan kepadamu. Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga Nabi, masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri? Kanan dulu, niatin ittiba. Ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk ittiba saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar masjid kiri. Masuk masjid baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk WC kaki kanan apa kaki kiri? Kiri dulu, niatin ittiba Bu. Keluar WC. Nah yang kecil-kecil begitu kalau bisa diniatin itu. Mudah-mudahan kita sekali lagi dianggap sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab ini, pelit banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah Bu ya. Mudah-mudahan diamalkan. Kayaknya muka-mukanya ini susah semua gitu. Kelihatan dari kedipnya gitu. Saya pernah dikasih ijazah namanya Syajaratun Nukud. Sholawat ini namanya Syajaratun Nukud. Saya dapat dari Habib Sagap namanya. Beliau punya pesantren di Parung Bogor. Santrinya lebih dari 30.000, gratis semua. Beliau ini dulu mondok di Aljazair. Punya guru seorang wali namanya Syekh Balqaid. Namanya guru ya, kadang bisa melihat keadaan muridnya itu. Nah, saat itu Habib Sagap mau boyongan dari pondoknya di Aljazair itu. Dilihat sama gurunya, kayaknya kalau pulang ke Indonesia bakal susah ini. Sama kayak ibu ini. Bakal susah, dipanggil. Sagap ini saya punya amalan, punya zikir yang saya amalkan dengan istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah Bu Haji. Jadi ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan, berupaya menjauhi kemaksiatan. Sini Sagap, ini saya punya amalan yang saya istiqomahkan dan saya rasakan manfaatnya. Biar kamu nggak susah ketika pulang. Seolah-olah di rumahmu ini atau di depan rumahmu ini ada pohon duit. Sholawat Syajaratun Nukud. Syajarah apa? Pohon. Nukud duit. Kata Habib Sagap, Kiai, saya ini belajar bukan untuk nyari dunia, tapi ingin menjadi sufi, ingin tazkiyatun nafsi. Udah amalin aja. Redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari Bu sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini nama sholawatnya apa? Syajaratun Nukud. Kata beliau dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Ustaz, kalau keluar subuh bagaimana? Ya diqadha. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Habib Sagap, saya mengamalkan sholawat Syajaratun Nukud ini 4 tahun. Bukan 4 tahun, 7 tahun ya. Demi Allah, saya pulang ke Indonesia punya baju hanya 1. Istri saya sakit sampai ngutang kemana-mana.
Tapi saya istiqomah mengamalkan salawat Syajaratun Nuqud. Bapak bisa lihat, saya punya pesantren 3 di Lombok, di Malang, paling besar di Parung. Santrinya 30.000. Saya pernah ke sana dan gratis semua itu. Beliau punya lebih dari 50 usaha itu. Ini sehari santri berapa ton makan? Ya puluhan ton kata beliau. Dari mana dananya? Nggak tahu, datang sendiri itu. Rahasianya apa Kiai Habib? Rahasianya istiqomah menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ijazahkan, mudah-mudahan ibu amalkan ya, biar nggak susah gitu hidup itu, biar nggak susah, mudah berangkat haji, mudah umroh, anak soleh, solihah, duit banyak, tidur tenang, kan gitu. Nah, baca ini berapa kali bu? Redaksinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya udah ngamalin 3 tahun kok nggak ada hasilnya, ini bagaimana? Bohong ya Ustaz? Bukan nggak ada hasilnya, tetapi Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan dialihkan kepada yang lain gitu. Sama seperti anak kecil minta Harley Davidson ke orang tuanya, kira-kira dikasih apa enggak? Pak Ketua DKM ngamalin sholawat ini, pengen minta Alphard, pengen minta BMW, Land Cruiser, Rubicon misalnya, nggak datang ini ke garasi misalnya. Jangan-jangan kalau dikasih Rubicon itu jamaah udah nggak mau lagi, mungkin kerjaannya nongkrong di Senayan dan lain sebagainya. Jadi Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ibu amalkan saja. Kenapa Bu Haji? Ibu amalkan saja yang istiqomah, karena ada hadis begini, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama, paling mulia, paling istimewa pada hari kiamat kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Saya tanya ke guru, biar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah, karena ada hadis ini, minimal berapa kali bersolawat setiap hari? Minimal kata beliau 300 kali. Bu Haji berapa kali sehari? Minimal dalam sholat, pelit banget. Nah saya tambahin, nggak 300 kali, 400 kali. Redaksinya bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Santai kata beliau sambil ngasuh anak, pegang tasbih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Sambil nonton TV bisa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil bawa mobil bisa Baji? Pegang tasbih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bawa motor bisa? Ntar nabrak lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lagi belanja, shopping bisa? Pegang, kan sekarang ada tasbih yang tek. Ah itu, baca subhanallah. Bukan subhanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai hari-hari kita terlewat daripada sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mohon maaf, zakat apa enggak Bu? Allah. Puasa apa enggak? Haji apa enggak? Allah Tuhan kita. Haji apa enggak? Puasa apa enggak? Puasa. Umroh apa enggak? Sedekah apa enggak? Tapi Allah ketika ini pertanyaan ditanyakan kepada guru kami Sayyid Muhammad, apa yang dilakukan Allah sekarang? Bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini menggunakan fiil mudhari itu. Yusallun kalau diartikan sesungguhnya Allah, para malaikat yusallun selalu dan terus-menerus bersolawat. Jadi nggak ada berhentinya itu. Kalau ditanya lagi ngapain, Allah lagi bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan Rasulullah, Bu. Makanya mohon maaf, Abu Lahab
Abu Jahal itu nggak disiksa seketika saat itu? Kenapa? Karena ada Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengatakan di mana-mana kalau ada satu majlis, satu lembaga, satu perusahaan selalu disebut di dalamnya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimakmurkan dengan sholawat, insya Allah tempat tersebut akan diberkahi, dijaga, orang-orangnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka, termasuk orang-orang kafir saat itu, selama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Itu banyak-banyak sholawat Bu ya, banyak-banyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal Abu Lahab? Nggak kenal? Tiap hari ayatnya dibaca Bu Haji. Ayatnya bagaimana? Tabbat yada Abi Lahabiu. Abu Lahab pamannya Nabi itu, tapi jahatnya minta ampun. Itu mohon maaf dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Lahab itu setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya air, dikasih minum. Ini diriwayatkan secara mursal, tapi mursalnya sahih. Ada salah satu kerabat beliau memimpikan bagaimana Allah memperlakukan kamu di alam sana. Ya prihatin, disiksa. Tapi setiap hari Senin keluar dari jari jemariku air. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, hamba sahayaku namanya Thuwaibah al-Aslamiyah memberitahukan kelahiran Rasulullah ini. Wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul telah lahir? Betul, karena kamu bawa kabar gembira, aku bebaskan kamu. Yang kemudian Thuwaibah ini menjadi ibu susuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu setiap hari Senin aku diberikan air itu. Mudah-mudahan bahagia semua Bu ya. Hari ini bahagia apa enggak sih? Buktinya ada yang ngantuk di belakang tuh. Enggak, ibu memperingati Maulid Nabi ini bahagia apa enggak? Datang ke sini itu mau ngobrol, mau niat ngaji, atau mau bersyukur, mau apa, ta'zim, hormat kepada Rasulullah, kira-kira. Tapi kalau ngantuk saya yakin enggak bahagia itu. Mudah-mudahan bahagia semua ya Bu ya. Karena perintahnya kan bahagia dalam Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau ibu berkunjung ke Yaman itu, kalau masuk bulan-bulan Maulid ini, wah mereka jor-joran itu. Ini sedekah untuk Rasulullah. Ini kebaikan untuk Rasulullah, makanan untuk Rasulullah. Semua dihadiahkan untuk Rasulullah. Saking bahagianya mereka atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang kafir saja mendapatkan rukhsatul adab, keringanan siksa dari Allah. Masa sih ibu yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, nggak dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ada seorang ulama hadis namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Gara-gara hadis ini membuat syair begini Bu. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba diulang Pak. Itu saya ngapalinya setahun itu. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran jaa dammu. Kalau yang ini saja yang kafir, Abu Lahab maksudnya, sudah jelas celaknya dalam Quran, tetapi datang setiap hari Senin keringanan siksa. Sudah jelas kekal dalam neraka, setiap datang hari Senin yukhaffaf anhu, dia diringankan siksanya. Disebabkan karena apa? Lisururi bi ahmada, disebabkan karena bahagia atas lahirnya Ahmad, atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi, bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia, senang, girang dengan lahirnya Rasulullah,
setiap hari bersolawat, setiap hari mensyiarkan hadis-hadisnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan bertauhid kepadanya. Yang kafir saja dapat keringanan siksa, masa yang muslim enggak? Nah, kira-kira begitu. Jadi Bapak harus selalu bahagia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mulia, maka siapapun yang memuliakan beliau, yang selalu berhubungan dengan beliau, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Bu, Rasulullah itu jangankan doanya, jangankan sholatnya yang menjadi rebutan para sahabat ingin jamaah di belakang Rasulullah, air ludahnya saja, ciduhna lah mencek urang Sunda, ciduh piok begitu, itu menjadi rebutan para sahabat. Ibu mau saya ludahin? Nggak mau. Berkah loh ini. Nggak mau. Piok begitu. Makanya Rasulullah itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Rasulullah itu keringatnya aja wangi, melebihi minyak wangi yang ada di dunia ini. Kalau ibu kan keringatnya bau apa? Asem, bau pesing. Jadi Rasul itu manusia tapi tidak seperti manusia yang lain, istimewa, sempurna. Sayyidah Ummu Sulaim itu sampai nadahin keringatnya Rasulullah, dibandingkan dengan minyak wangi parfum yang ada, lebih harum keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana tadi ya? Nah, jadi Rasulullah itu sempurna. Jangankan yang utama-utama tadi, ludahnya saja menjadi rebutan para sahabat. Ada seorang sahabat beliau namanya Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Ini hobinya ketemu pejabat. Ini lanjut apa enggak nih? Ya Allah, udah 1 jam aja ini. Nggak ada yang oho-oho ya? Ini terakhir Bu, terakhir. Ya Allah. Kan ada hadis begini, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya niat untuk mencari ilmu, semata-mata mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai pulang. Hatta di sini bahasa santrinya ghoyah, harus yarji sampai mughoyah, sampai selesai. Jadi ibu misalnya nih ya, di tengah pengajian gini pulang, di jalan ketabrak motor, itu nggak sabilillah, karena belum selesai. Jadi matinya nggak mati syahid tuh. Saya ancam dulu ini. Jadi hatta sampai yarji'a, pulang. Jadi harus sampai selesai ngajinya. Yang sabar Bu ya. Harus berkorban. Kalau pengen dapat surga harus ada pengorbanan waktu, pengorbanan. Aduh, bohodi sampai mana tadi ya? Urwah bin Mas'ud ya, radhiyallahu an. Itu hobinya ketemu raja-raja, pejabat-pejabat. Laqad wafadtu 'alal muluk, kata beliau, saya ini pernah bertemu dengan raja-raja. Wa wafadtu 'ala Qaisar, saya pernah bertemu dengan Raja Qaisar Romawi. Wa wafadtu 'alan Najasyi, saya pernah bertemu dengan Raja Najasyi Ethiopia. Wa wafadtu 'ala Kisra, saya pernah bertemu dengan Raja Kisra Persia. Wallahi, kata Urwah, in ra'aitu malikan qat yu'allimuhu ashabuhu ma yu'allimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadah. Demi Allah, saya tidak pernah melihat satu raja pun, satu pemimpin pun yang begitu dihormati, diagungkan, dimuliakan oleh rakyatnya, sahabat-sahabatnya, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu diagungkan oleh para sahabatnya. Wallahi, kata Urwah, intanakhoma nukhomah, kalau Rasulullah meludah, lagi ngomong kan suka ada muncrat tuh. Sahabat tuh fadalaka biha wajhahu wajildah, segera mengusapkan ludahnya Rasulullah itu ke bagian wajah dan telapak, ke bagian wajah dan seluruh tubuhnya. Itu yang disebut tabarruk dalam Islam.
Wangi ludahnya Rasulullah. Kalau ibu kan oh jengkol. Wa idza tawaddoa, kalau Rasulullah wudu itu sahabat nungguin di depan, Bu. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Cek dalam hadis. Hadisnya sahih. Wa idza tawaddoa, wong saya ini belajar hadis sama Pak Ali Mustafa Yakub hatam Kutubus Sittah. Kenal Pak Ali Mustafa Yakub? Imam besar Istiqlal. Sudah meninggal 2016. Wa idza tawaddoa, kalau Rasulullah wudu itu sahabat nungguin. Kadu yaktatiluna ala wadu'ih, mereka berebut ingin mendapatkan bekas air wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekas air wudunya jadi rebutan itu. Nah, ini yang diamalkan oleh para santri di pondok pesantren. Kiainya minum, disisain setengah sama kiainya. Kiainya pulang rebutan. Berkah ini Bu Haji. Kenapa berkah? Pengajian ini kan yang hadir tidak hanya manusia. Para malaikat menghimpun, menyebarkan rahmat. Rahmatnya masuk ke sini. Sebentar ya. Ya Allah. Haus Bu Haji. Makanya dulu di daerah saya kalau ada pengajian begini sering di depannya ada galon, ada air. Itu satu tujuannya agar diberikan rahmat oleh malaikat sehingga air itu menjadi berkah. Itu maksudnya. Kalau berkah, ibu sehat, ibadah semangat, dan lain sebagainya. Kenapa Bu Haji? Jadi kalau wudhu, air bekas wudhunya dijadikan rebutan oleh sahabat. Wa idza takallama, kalau Rasulullah berbicara, khafadu aswatahum indah. Para sahabat tidak berani meninggikan suara di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza amarahum ibtadaru amlah, kalau memerintah segera perintah itu dilakukan. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhar ta'dhiman lahu. Para sahabat tidak berani memandang wajah Rasulullah lama-lama, ta'dhiman lahu, sebagai bentuk ta'dhim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Rasulullah itu istimewa. Jadi siapapun yang mengistimewakan beliau akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, kenapa ini? Harga cabai naik. Wah, Haji belakang. Yang turun kolor doang katanya. Oke. Mungkin ini terakhir dan paling terakhir. Kenapa Bu Haji? Habib Umar bin Hafid, orangnya masih ada. Pernah cerita begini. Dulu itu ada orang tua, hobinya maksiat. Tapi dia juga hobinya sholawat itu. Ini saya kasih sampel paling rendah, jangan ditiru Bu ya. Meninggal orang tua ini, ganteng, putih. Ketika meninggal, wajahnya yang tadinya putih itu berubah jadi hitam itu. Anak sulungnya prihatin, ya Allah, kenapa ayah saya yang ganteng putih kok tiba-tiba berubah jadi hitam begini? Malu saya karena nanti kalau orang-orang takziah melihat wajah ayah saya gitu. Kepikiran, pingsan anak sulungnya ini. Kemudian dalam pingsannya ini bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Tenang wahai anak muda, meskipun ayahmu ini ahli maksiat sehingga wajahnya menjadi hitam, tapi dia juga ahli sholawat. Sholawatnya aku simpan, nanti akan aku berikan kepada ayahmu ini. Kamu bangun, wajahnya akan kembali putih. Betul, dia bangun, wajah ayahnya kembali menjadi putih. Maka saya percaya syafaat Rasulullah itu tidak hanya diberikan nanti di akhirat, tetapi di dunia pun akan diberikan oleh beliau bagi orang-orang yang beliau kehendaki itu. Maka anak sulungnya ini kemana-mana wiridannya sholawat. Umroh didengerin nama temennya, sholawat. Naik motor didengerin nama temennya, sholawat. Kenapa kok wiridannya sholawat terus? Pengalaman pribadi katanya begitu. Kenapa? Karena ayahnya ditolong oleh Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya hitam menjadi putih kembali. Ada seorang anak kecil dari Yaman. Ini semasa dengan Al-Imam Ad-Daibai namanya. Tadi baca maulid nggak? Maulidnya apa? Ad-Daibai, berjanji. Nah, saya dulu hafal maulid Ad-Daibai di pondok. Alhamdulillahil qawiyil ghani. Saya juga dulu vokalis. Punya grup band apa ini? Band kepret ini, band tabok. Sekarang aja semenjak nikah agak besar gitu, nggak punya grup lagi. Naon? Pokok. Nanti ya. Jangan naon? Nanti. Terakhir dan paling terakhir nih ya. Ada seorang anak kecil usia berapa? 8 tahun. Kira-kira kelas berapa sekarang, Bu? Kelas 2 SD. Mendengar percakapan, mohon maaf, Al-Imam Ad-Daibai yang saat itu dengan rombongan, dengan jamaahnya mau umroh plus ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengerin sama anak kecil ini. Imam, saya dengar imam dengan jamaah ingin umroh plus ziarah. Iya. Boleh saya ikut, kata anak kecil ini. Nggak boleh, nanti jamaah ke sana kamu ke sini. Jamaah ke sini kamu ke sana. Namanya anak kecil, Bu ya. Tapi saya pengen tahu, kata Imam Ad-Daibai, kenapa kamu pengen ikut? Kemudian anak kecil yang usianya 8 tahun itu jawab. Jawabannya bikin kaget Imam Ad-Daibai. Kenapa saya pengen ikut? Rindu saya, cinta saya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan saya pengen ikut. Kira-kira anak sekarang begitu nggak, Pak Haji? HP sekarang tetap nggak boleh, kata Imam Ad-Daibai. Akhirnya rombongan berangkat. Dulu belum ada pesawat, masih pakai onta, pakai kuda gitu. Sampai dari Yaman selama 2 minggu ke Mekah, ke Haram. Selesai rangkaian umroh, kemudian ziarah ke makam Rasulullah. Betapa kagetnya, mohon maaf, ketika Imam Ad-Daibai ziarah, anak kecil yang dari Yaman ngobrol itu sudah ada di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok kamu ada di sini? Dengan siapa ke sini? Barang siapa? Kemudian anak kecil ini mengatakan, mohon maaf Kiai, Guru, saya ikut rombongannya Kiai. Ketika rombongan sudah agak jauh, saya lari pelan-pelan, kemudian masuk ke peti paling belakang itu. Rombongan peti paling belakang. Terus ditanya lagi, selama 2 minggu perjalanan kamu makan minum dari mana? Selama 2 minggu perjalanan. Itu jawabannya bikin kaget juga itu. Wahai imam, wahai guru, wahai kiai, rindu saya, cinta saya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melupakan saya dari makan dan minum. Itu orang kalau sudah cinta buta begitu. Anak kecil usia 8 tahun seolah-olah sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak masalah ibu hidup belakangan nih, tadi disampaikan hadisnya oleh Pak Ketua DKM, tuba liman ro'ani wa aman. Nggak masalah. Dia akan tetap mendapatkan keberuntungan selama apa? Wa amanabi, selama dia beriman ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak sezaman dengan beliau. Rindu saya, cinta saya kepada Rasulullah melupakan saya daripada makan dan minum. Kira-kira Pak Haji begitu nggak? Pak Haji mohon maaf, mau kemana? Mau ke masjid? Mau ngapain? Mau sholat jamaah? Rindu saya, cinta saya, kira-kira begitu nggak? Nggak ada yang begitu. Ini anak kecil seolah-olah sudah mengenal Rasulullah. Kemudian dia tanya, apakah ini tanah haram ini, tanah Madinah ini yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, betul, kata Imam Ad-Daibai. Kemudian dia ambil tanah Madinah, dia hirup, meninggal itu. Ceritanya begitu. Ini yang cerita Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil tanah Madinah, dia hirup, meninggal.
Saat itu mungkin peraturannya beda, dimakamkan anak ini di luar Madinah. Nah, selesai rangkaian umroh ziarah, Imam Ad-Daibai menyempatkan ziarah ke makam anak ini. Namanya wali ya, pandangannya tidak hanya kasat mata tapi mata batin. Dilihat makamnya anak ini, kok bergeser masuk Madinah ini. Dilihat kok tambah jauh. Dilihat dengan pandangan mata batinnya, makam anak ini kemudian dekat dengan makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Anak kecil ini sedari hidupnya begitu cinta mati, sampai bela-belain nggak makan nggak minum, ingin dekat, ingin sampai, ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggalnya pun ingin dekat makamnya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita sampai makom itu tuh cintanya itu. Jadi itu dimulai dari mana, Bu? Dimulai dari memperbanyak sholawat. Naon ieu teh suarana? Gelut jeung urang ieu mah suarana. Ya Allah, bisa dipahami, Bu ya? Jadi kalau bisa kita sampai meningkat ke makom itu, sehingga hari-hari kita terus berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu aja, Bu ya. Terakhir, saya mau ngasih pertanyaan. Terakhir ini. Gak ikhlas banget, Ibu. Oke. Ini buku kebetulan baru terbit. Tapi Ibu yang gak dapat beli ya. Gak jualan gak, Bu. Silahkan cari di toko-toko, ada buku saya. Buku pertama saya tentang catatan dakwah di Kanada. Saya ini meskipun bukan orang berada lah ya kira-kira, tapi tiap tahun ke Amerika Utara. Nggak tahu duitnya dari mana itu. Kalau lagi mahal-mahalnya ke Amerika Utara itu bisa 30 juta sekali berangkat. Perjalanan dalam pesawat 30 jam. Di atas pesawat itu 30 jam. Jadi kita dunia ini, kita di sini, Kanada di sini nih, di bawahnya. Selama 3 kali perjalanan saya bukukan ceritanya dalam buku ini terbit. Saya kasih judul Catatan Dakwah di Kanada, Amerika Utara. Sebenarnya saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak Haji. I love you doang bisanya. Cuma karena berkah sholawat, berkah Al-Quran, saya diundang tiap tahun. Kemarin pandemi saja saya nggak berangkat. Nah ini saya kasih ke Ibu ya, dibaca Bu ya. Pertanyaan pertama, door prize ini. Tadinya mau ngasih duit Bu Haji, cuma yang 2000-an nggak keluar tadi itu. Siapa nama seorang Habib plus gurunya yang mengamalkan sholawat namanya Syajaratun Nukud? Pertanyaannya, siapa 2 orang ini namanya? Kemudian sebutkan atau ucapkan redaksi sholawatnya. Cung, ibu-ibu dulu, cung dulu. Kumaha ya teh? Poho deui. Kepanjangan pertanyaannya ya? Siapa nama Habib yang mengamalkan sholawat Syajaratun Nukud? Kemudian nama gurunya siapa? Redaksi sholawatnya bagaimana? Seperti apa? Cung. Pas, oke. Pemain band kepret? Nggak ada yang jawab? Belakang. Oh itu, kayaknya muridnya Habib Sagap ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Ini dulu Bu ya, sebentar ya. Baca. Ya. Redaksi sholawatnya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh tepuk tangan Bu Haji? Boleh nggak? Fadal, fadal. Nanti pulang dari sini kalau minta tanda tangan silakan. Silakan. Namanya siapa? Ustadz siapa nih? Oh, santri kiainya kalau ini mah ustadznya. Nggak ada yang foto nih. Foto dong. Panitianya bagaimana sih? Oke, berkah ya Ustadz ya. Oke, betul. Oke. Pertanyaan kedua, kalau kata Tukul pertinyiin kedua. Ada orang-orang yang dikatakan syahid oleh Rasulullah meskipun tidak dalam keadaan berperang. Sebutkan 3 saja. Cung, ibu-ibu. Yang mana dulu nih? Ini dulu apa ini dulu? Hah? Ini dulu, oke. Ini yang ngantuk nih. Sebutkan 3 orang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang. Boleh dua-duanya boleh. Pakai bahasa Arab lebih mantep. Pertama, sakit perut. Oh, nyatet ya? Oke, terus. Terbakar, oke. Oke, 3 cukup. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke, kenapa? Ini saya kasih buku, judulnya Mutiara Cinta dari Sang Mustafa. Nasihat pernikahan untuk adik tercinta. Adik saya menikah, saya bingung mau ngasih hadiah apa. Ah, udahlah, saya nulis buku aja sebagai hadiah. Nah, ini jadi buku. Ini kalau bapak-bapak yang saya kasih jangan nambah lagi ya. Ini untuk ibu-ibu kebetulan. Oke, mudah-mudahan bisa dibaca. Foto dong, foto dong. Narsis banget Ustaz. Oke, makasih, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fiik. Buku saya yang ketiga judulnya Lembaga Penghapus Dosa. Ini khusus bagi ibu bapak yang merasa banyak dosa, nggak jelas arah hidup, nggak tobat-tobat. Ini buku, baca 300 halaman itu. Hah? Sekarang bagian bapak-bapak. Bagian bapak-bapak. Loh, naonnya pertanyaannya? Ada satu hadis ada satu hadis tadi yang saya sampaikan. Sahabat mulia yang sering ketemu para pejabat. Nah, sahabat itu namanya siapa? Kata beliau, saya ketemu Raja Kisra, saya ketemu Raja Najasyi, saya ketemu Raja Ethiopia. Nah, siapa nama sahabat tersebut? Cung, bapak-bapak dulu. Siapa? Bukan Salman. Jangan ustadznya, udah ustadznya. Oke. Ibu-ibu. Ah, ini. Siapa? Robiah. Bukan. Bukan, Bu Haji, bukan. Sahabat Nabi yang hobinya ketemu pejabat-pejabat, raja-raja besar. Ah, ini Ben Kepret. Urwah bin Mas'ud, Masya Allah, tabarakallah. Fadal. Nah, berkah dibaca ya. Masya Allah. Mana nggak ada yang moto, nggak usah kayak gini. Hah? Dosanya sedikit. Oke, berkah. Masya Allah. Betul. Nah, ini buku terakhir saya agak jelimet. Ini tesis sebenarnya. Judulnya Sejarah Terem-terem dalam Ilmu Hadis. Apa itu sahih, apa itu sahih lidatihi, apa itu sahih li ghairihi, apa itu hasan, apa itu hasan lidatihi, hasan li ghairihi, apa itu dhaif, hadis dhaif.
Dhaif dibagi dua sebabnya, karena saktun fil isnad, karena ta'nun fil rawi. Saktun fil isnad ada dua, ada saktun dhahir, ada saktun khafi. Itu saktun dhahir ada empat, ada mu'dhal, mu'allaq, munqati, mursal. Saktun khafi ada dua, jelimet ini memang. Ada mursal khafi, ada mudallas. Ada ta'nun fil rawi, hadis palsu, maudhu, matruk, mungkar, majhul, maklub, mudharib, dan seterusnya. Baca kitab ini, hadis ini, hadis ini, buku ini, mudah-mudahan jadi ahli hadis semua. Ya, sekarang jadi ahlul hadas dulu, hadas besar dan hadas kecil. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa 3 sahabat yang dianggap, ini contoh sampel saja, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keluarganya? Mana nih suaranya? Oh, ibu. Pertama, bu, siapa namanya? Salman Al-Farisi. Kedua, Bilal bin Rabah. Ketiga, Suhaib. Masya Allah, barakallahu fiik. Udah cuma 4 aja bukunya. Fadal. Nah, yang lain yang mau dapat beli di Gramedia atau di mana-mana, silakan. Udah gitu aja ya, bu ya. Mudah-mudahan sekali lagi dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya, sebagai keluarganya. Ibu bapak diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ibadah, rezeki berkah, umur berkah, panjang umur. Anak-anak yang sedang belajar diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang manfaat. Yang hutangnya belum lunas-lunas, pulang dari sini lunas. Dan kita bisa berupaya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dianggap sebagai keluarga beliau, sebagai umatnya. Dan yang paling penting, kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Hah? Doa dulu. Doa dulu sebentar, bu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqnal qanaa'ah wa habbibna fi salatil jamaah wa dzakirna bil mauti kulla sa'ah. Wahsyurna ma'an nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil ashiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-fawza indal liqa wa sabra indal qadha wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hfad ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna bi dhunubina fa anta alaina qadir waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah.